Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan tentang prediksi penyakit jantung menggunakan support vector machine atau SVM. Kelompok saya terdiri dari yang pertama ada Alif, yang kedua Ting, dan yang ketiga saya Yeskel Junior. Yang pertama harus dilakukan adalah penjelasan dataset. Dataset yang digunakan berasal dari Heart Disease Cleveland UCI dari Kegel. Dataset ini berisi data kesehatan pasien seperti umur, tekanan darah, kolesterol, denyut jantung, dan beberapa fitur lainnya yang digunakan untuk memprediksi penyakit jantung. Tujuan proyek di sini ada 3, yaitu yang pertama memprediksi penyakit jantung, yang kedua adalah menggunakan algoritma SVM, dan yang ketiga mengetahui performa model klasifikasi. Tujuan proyek ini adalah membangun model machine learning menggunakan SVM untuk memprediksi apakah seseorang memiliki penyakit jantung atau tidak. Yang pertama harus dilakukan adalah import library dan load dataset. Di sini ada contoh kode program untuk import library-nya. Yang pertama kita harus import pandas, numpy, matplotlib, seaborn, dan scikit-learn. Pada tahap awal, kami melakukan import library seperti pandas, numpy, matplotlib, seaborn, dan scikit-learn. Setelah itu dataset dibaca menggunakan pandas dan ditampilkan beberapa data awalnya. Analisis data, kode program dan output informasi dataset. Di sini ada contoh kode programnya untuk analisis data, yaitu df.info untuk mengetahui menampilkan informasi dataset. Untuk mengeprintnya kita tinggal print .df it's null tutup kurung sum. Di sini udah ada data yang kita sudah buat dan hasil dari yang coding kita buat. Lanjut. Kode program dan output menampilkan statistik dataset. Untuk menampilkan dataset, sini df.descript. Pada tahap ini dilakukan pengecekan struktur data dan missing fall. Hasilnya menunjukkan bahwa dataset tidak memiliki data kosong sehingga dapat langsung digunakan untuk proses berikutnya. Visuals data, kode program dan output grafik distribusi penyakit jantung. Di sini ada gambarnya, grafiknya di sini. Visualis data ini menunjukkan jumlah pasien yang memiliki jumlah penyakit jantung dan yang tidak memiliki penyakit jantung. Grafik membantu memahami distribusi data target pada dataset. Contoh program pemisahan fitur dan target dan normalisasi data. Di sini kode programnya memisahkan fitur data target X sama dengan df drop condition x sama dengan 1. Targetnya di sini Y sama dengan df condition. Data dibagi menjadi data training dan testing dengan rasio 80:20. Setelah itu dilakukan normalisasi data menggunakan standar scalar karena algoritma SVM sensitif terhadap skala data. Baik, di sini selanjutnya adalah pembangunan model SVM. Di sini ada kode program model SVM dan speed data training. Di sini kode programnya menginput dengan from scalar processing, juga scalar standar scalar, extract, extest. Itu di sini untuk speed data trainingnya from scalar, SVM, import SVC. Juga membuat model juga dan training model, dan juga ada outputnya. Di situ dan ada SVC kernel linear.
Jadi pada tahap ini dibuat model SVM menggunakan kernel linear. Model kemudian dilatih menggunakan data training agar dapat mempelajari pola data pasien. Selanjutnya di sini ada hasil akurasi, kode program dan output hasil akurasi skor. Di sini ada kode programnya, from scalar metric or accuracy score, dan juga di sini ada prediksi, menghitung akurasi, dan juga untuk print akurasi SPM-nya ya untuk hasilnya. Jadi setelah model selesai dilatih, langkah berikutnya adalah melakukan pengujian menggunakan data testing untuk mengetahui performa model. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model SBM memperoleh tingkat akurasi yang cukup baik dalam memprediksi penyakit jantung. Nilai akurasi ini menunjukkan bahwa model mampu mengenali pola data pasien dengan cukup efektif. Semakin tinggi nilai akurasi, maka semakin baik kemampuan model dalam melakukan klasifikasi data secara tepat. Di sini ada conversion matrix. Di sini ada kode programnya dan juga output conversion matrix heatmap. Di sini diinputkan from scalar matrix import conversion matrix. Di sini ada CM conversion matrix, dilanjutkan SNS heatmapnya, dan juga PLT title, PLT X label, dan juga PLT Y label, juga PLT untuk show. Jadi conversion matrix digunakan untuk melihat performa klasifikasi model secara lebih detail, seperti jumlah prediksi benar atau prediksi salah. Dan kesimpulannya di sini ada, berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang telah dilakukan, algoritma support vector machine atau SVM mampu melakukan prediksi penyakit jantung dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Proses processing seperti pengecekan data, pembagian data training dan testing, serta normalisasi data membantu meningkatkan performa model. Dengan demikian, metode SPM dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan machine learning untuk membantu klasifikasi penyakit jantung berdasarkan data kesehatan pasien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.